Selanjutnya pemirsa, meski cukup populer, namun pakaian bekas di Uganda menghadapi penolakan yang cukup keras. Bahkan Presiden Uganda melarang impor pakaian bekas dan mengatakan bahwa pakaian bekas berasal dari orang mati. Apa yang disampaikan Presiden membuat resah para pedagang karena berpotensi merusak bisnis mereka. Pasar Owino di pusat kota Kampala, Uganda telah lama menjadi pusat perhatian bagi warga kota, baik warga kaya maupun miskin. Di pasar ini mudah ditemukan pakaian bekas dengan harga terjangkau, namun berkualitas. Pakaian-pakaian ini dibuang oleh orang-orang Eropa dan Amerika, kemudian dikirim ke negara-negara Afrika melalui perantara. Ini adalah bisnis bernilai jutaan dolar. Dengan sekitar 2/3 warga di 7 negara di kawasan Afrika Timur telah membeli setidaknya sebagian pakaian mereka dari pasar pakaian bekas. Hal tersebut berdasar studi dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat pada tahun 2017. These clothes come from outside, from foreign countries. Now we have these rich men who bring them from outside countries. Now when they bring them here, then for us, we go there and buy them in small quantities so that we can bring them here at a low price and we give them to our customers. Di Uganda, perintah presiden telah menimbulkan kepanikan di kalangan pedagang yang menganggap larangan tersebut jika diterapkan akan merugikan mereka. Otoritas perdagangan belum melaksanakan perintah Presiden Museveni yang perlu didukung oleh tindakan hukum seperti perintah eksekutif. Pemerintah di negara-negara Afrika lainnya berusaha menghentikan pengiriman pakaian bekas dengan mengatakan bahwa bisnis tersebut merupakan dumping dan melemahkan pertumbuhan industri tekstil lokal. Blok Perdagangan Komunitas Afrika Timur yang terdiri dari Burundi, Kongo, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda telah merekomendasikan pelarangan impor pakaian bekas sejak tahun 2016. Namun, negara-negara anggota belum menerapkannya dengan semangat yang sama di tengah tekanan Washington. I think Ugandans like second-hand clothes because they are somehow cheap compared to new clothes. They are somehow cheap and they are affordable. I think that's the main point. Because, for example, when you enter Owino Market, even if someone has 2,000 shillings, that person can go away with clothes. Asosiasi Pedagang di Kampala menentang larangan tegas terhadap pakaian bekas dan merekomendasikan embargo bertahap yang memungkinkan produsen pakaian lokal membangun kapasitas untuk memenuhi permintaan. We need to make sure that even the government should see how does it reduce on the cost of living. The cost of living in Uganda is so high that by the end of the month, you find that your pockets are so broke. So if you're a salary earner, by the time you receive that salary, already you are in arrears. So what do you resort to? You cannot afford a suit of 1 million. But you have to go to Owino and get a suit of 150. And you pose on the streets. Di Pasar Owino, larangan terhadap pakaian bekas tidak terbayangkan oleh banyak orang, termasuk beberapa orang yang menganggap ancaman presiden tidak serius. Pasar ini sendiri sangat kompetitif. Para pedagang duduk di belakang tumpukan pakaian dan meneriakkan kata-kata selamat datang kepada calon pelanggan. Mereka menjajakan pakaian bekas di sejumlah pasar terbuka di negara berpenduduk 45 juta orang di kios pinggir jalan. Dan bahkan di toko-toko di mal yang memungkinkan untuk membeli pakaian bekas yang dipasarkan sebagai pakaian baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.